Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fifa Amanda, dan di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi artikulasi jenu, plexus brachialis, dan regia dorsum extremitas superior. Sebelumnya, saya dari NIM G0023119 dari kelompok A9. Oke, mari kita next. Yang pertama, poin pertama itu tentang osa yang menyusun artikulasio terkait dengan ACL injury. ACL injury itu adalah cedera yang biasanya terjadi di anterior cruciate ligament. Nah, anterior cruciate ligament ini terdapat di antara osa dari femur dan juga osa dari tibia atau tulang kering. ACL ini menghubungkan kedua tulang ini di sendi patella. Kemudian untuk poin selanjutnya itu tentang ligamen yang memperkuat artikulasi tersebut. Untuk ligamen yang memperkuat itu ada ligamen anterior cruciate ligament atau ACL tadi itu. Ini tuh berada di tengah sendi lutut dan ini itu gunanya untuk membantu mencegah pergeseran tibia ke depan terhadap femur. ACL ini juga membantu mengendalikan rotasi dalam sendi lutut. Kemudian yang kedua itu ada ligamen posterior cruciate atau PCL. Ini merupakan ligamen yang berada di belakang sendi lutut dan mencegah pergeseran tibia ke belakang femur gitu. Kemudian yang ketiga itu ada ligamen medial cruciate atau bisa juga disebut dengan juga disebut dengan medial kolateral. Ada juga ligamen lateral cruciate. Nah, ini dia itu ligamen yang terletak di sisi sendi lutut. Jadi mereka itu membantu mengendalikan gerakan rotasi internal dan eksternal atau pergeseran dari sendi lutut. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ini yang medial dan ini yang lateral. Kemudian yang selanjutnya itu ada ligamen patella. Itu merupakan ligamen yang menghubungkan patella dengan tuberositas tibia dalam gerakan ekstensi lutut. Ligamen patella sendiri bisa kita lihat ada di dekat patella ya. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah tentang otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur. Untuk otot-ototnya itu yang berperan itu ada otot hamstring. Jadi kalau misalnya otot hamstring itu terdiri dari 3 otot. Itu ada biceps femoris, semimembranosus, dan semitendinosus. Nah, otot hamstring ini fungsinya itu buat flexor lutut dan membantu dalam rotasi internal dan eksternal pada lutut. Kemudian untuk yang kedua itu ada otot quadriceps. Nah, otot quadriceps itu terdiri dari 4 otot, yaitu rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Otot quadriceps ini berfungsi sebagai ekstensor lutut. Kemudian yang ketiga itu ada otot gastrocnemius. Ini ada di bagian belakang kaki dan berfungsi sebagai flexor dari lutut. Nah, kemudian kemudian nanti ada tendon. Jadi tendon itu yang menghubungkan tulang dengan otot. Tendon-tendonnya itu ada tendon quadriceps. Jadi tendon quadriceps itu melekat pada patella, kemudian berlanjut ke sebagai tendon patellar yang menyambung tuberositas tibia. Kemudian kontraksi quadriceps ini mempengaruhi tegangan pada tendon ini yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ACL. Kemudian ada tendon hamstring. Tendon hamstring ini berperan untuk menjaga stabilitas lutut. Kelebihan tegangan pada tendon hamstring dapat menimbulkan modul beban pada ACL. Kemudian yang ketiga itu ada tendon patellar. Itu merupakan bagian dari tendon quadriceps, dapat mempengaruhi stabilitas lutut. Cedera pada tendon patellar ini dapat mempengaruhi fungsi dari ACL. Kemudian poin selanjutnya itu tentang bursa khas yang ada pada struktur tersebut. Untuk bursa khas, ini ada bursa infrapatellaris. Jadi bursa infrapatellaris itu berada di bawah patella dan mengandung cairan yang membantu melumasi sendi lutut untuk melindungi tulang patella dari gesekan. Kemudian ada bursa suprapatellaris. Jadi bursa suprapatellar ini bursa yang membungkus patella atau sendi lutut dan umumnya dibagi menjadi beberapa bursa. Ini ada bursa suprapatellar, kemudian ada bursa yang suprapatellar medial, suprapatellar lateral, dan suprapatellar superior gitu. Ini ada bursa suprapatellaris ya di sini. Terus ini ada infrapatellarnya, ini suprapatellar. Kemudian lanjut itu ada di vaskularisasi organ tersebut atau struktur tersebut. Nah, untuk vaskularisasi karena kan di setiap tubuh tuh sama ya gunanya vena dan arteri. Vena itu kan yang membawa darah ke jantung, sementara arteri itu membawa
darah dari jantung. Nah, yang pertama itu ada arteri. Arteri itu yang pertama itu ada arteri popliteal. Dia itu gunanya untuk memasok darah yang kayakan oksigen ke otot patella. Ini tuh arteri utama yang dia itu ukurannya itu lumayan besar gitu. Jadi kalau misalnya ada luka atau ada cedera di bagian ACL, ini bisa mempengaruhi kerja dari arteri popliteal ini. Kemudian ada arteri fibular. Arteri fibular itu memasok ke bagian bawah kaki dan dia itu ukurannya lebih kecil daripada popliteal. Kemudian ada arteri tibialis, dia juga memasok darah ke bagian belakang kaki, ukurannya juga lebih kecil. Ini sama gunanya, maksudnya sama korelasinya. Jadi kalau misalnya ada cedera ACL itu bisa mempengaruhi kerja dari ketiga arteri ini. Kemudian ada vena popliteal. Sesuai yang kita tahu, vena itu kan membawa darah dari kaki kita ke jantung kita kan, karena kita sedang membahas ekstremitas inferior. Nah, vena yang pertama itu ada vena popliteal, itu vena utama yang mengembalikan darah dari kaki ke jantung. Sama ada vena fibular, itu vena yang lebih kecil. Nah, ini juga sama, kalau misalnya ada cedera ACL, ini bisa mempengaruhi kerja dari vena ini. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah tentang plexus brachialis dan fungsinya. Ini bisa kita lihat ya, di sini ada plexus brachialis. Untuk plexus brachialis itu adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Plexus brachialis itu berasal dari ramus anterior radix saraf C5-T1. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ini ada C5, C6, C7, C8 dan T1. Nah, ini tuh nanti dia itu akan membentuk namanya trunkus. Jadi ini ada trunkus superior, terus kemudian trunkus inferior dan trunkus medialis yang paling dekat dengan garis tengah tubuh. Nah, kemudian ini ada juga fungsinya. Jadi fungsi dari plexus brachialis itu untuk persarafan sensoris kulit ke struktur dalam seperti sendi, kemudian persarafan motoris ke otot-otot, kemudian mempengaruhi dia juga mempengaruhi garis tengah ya. Jadi dia mempengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor simpatis dan sekremotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat. Kenapa dia bisa mempengaruhi motorik dan juga sensorik? Ini karena jadi plexus brachialis itu dibentuk dari nervus spinalis atau akar spinalis yang merupakan gabungan dari akar ventralis yang motorik dan dorsalis yang sensorik ketika mereka melewati foramen spinalis. Makanya dia berperan dalam fungsinya itu sensorik motorik juga. Kemudian untuk selanjutnya itu ada kemudian yang selanjutnya itu ada, ini ada gambarnya, ini ada plexus brachialisnya. Kemudian kita lanjut ke jadi di sini untuk poin selanjutnya itu tentang pembagian plexus brachialis. Jadi mulai dari ramus, trunkus, divisi, korda dan cabang nervus. Oke, yang pertama itu ada ramus. Ramus itu cabang-cabang yang berasal dari akar saraf spinal. Dalam konteks plexus brachialis, ramus spinalis itu C5, C6, C7, C8 dan T1 yang tadi yang dari awal. Kemudian ada juga trunkus. Nah, trunkus ini merupakan tadi pembagian ramus dari ramus spinalis tadi yang ada trunkus superior, trunkus tengah atau trunkus medial dan juga ada trunkus inferior gitu. Untuk trunkus superior itu C5, C6, trunkus inferior itu C7, C8 dan juga untuk trunkus medial yang paling dekat dengan tubuh itu ada T1. Kemudian ada divisi, jadi setiap trunkus itu mengalami pembagian menjadi dua divisi, divisi anterior dan posterior. Karena tadi trunkusnya ada 3, berarti divisinya ada 6 gitu. Kemudian ada korda, korda itu divisi anterior dan posterior yang nanti tuh dia bergabung jadi korda utama. Korda ini itu diberi nama berdasarkan dengan letak arteri utamanya. Ada korda lateralis, ada korda medialis dan juga korda posterior. Untuk korda lateralis itu ada C5, C6, korda medialis ada C7 dan juga korda posterior itu ada C8 dan T1. Kemudian ada cabang nervus. Jadi korda-korda ini tuh akan bercabang dan cabang-cabangnya itu akan menginervasi otot dan kulit lengan atas dan sebagian dari lengan bawah juga. Beberapa contoh cabang nervus yang muncul itu ada plexus brachialis, meliputi nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Oke, untuk selanjutnya itu tentang nervus yang keluar dari plexus brachialis.
Untuk nervus yang keluar dari plexus brachialis, nih bagian-bagian plexus brachialis sendiri itu dari medial ke lateral itu ada radis, terus trunci, divisi, dan fasciculi. Kemudian semua nervi utama yang bersaraf ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis dan kebanyakan dari faskulinya. Kemudian untuk selanjutnya itu ini tentang fasikulinya. Jadi di nervus ini tuh ada beberapa divisi ya. Ada fasciculis lateralis, fasciculis medialis, dan fasciculis yang posterior. Jadi kalau misalnya fasciculis yang lateralis itu penggabungan divisi anterior trunci superior dan medius sehingga memiliki kontribusi C5 sampai C7. Kemudian ada fasciculus medialis, itu dia untuk kontribusi C8 dan T1, dan ada juga fasciculus yang posterior itu untuk produksi C5 sampai T1. Kemudian selanjutnya ada cabang-cabang fasciculus lateralis. Untuk cabang-cabangnya itu ada nervus pectoralis lateralis, ini merupakan cabang proksimal dari fasciculus lateralis. Nervus ini tuh lewat di anterior bersama dengan arteri thoracoacromialis untuk menembus fascia clavia pectoral yang membentang pada celah di antara musculus subclavius dan musculus pectoralis minor. Dia juga mempersarafi musculus pectoralis mayor. Kemudian yang kedua itu ada nervus musculocutaneus, ini merupakan cabang terminal besar fasciculus lateralis. Jadi nervus ini tuh bakal lewat ke lateral, menembus musculus coracobrachialis dan lewat di antara musculus bicep brachii dan musculus brachialis di brachium. Dia juga mempersarafi 3 musculus di kompartemen anterior brachium dan berakhir sebagai nervus cutaneus anterbrachii yang lateralis. Kemudian yang ketiga itu ada radix lateralis nervus medianus. Ini merupakan cabang terminal terbesar fasciculus lateralis dan lewat ke medial untuk bergabung dengan cabang yang serupa dari fasciculus medialis untuk membentuk yang namanya nervus medianus. Oke, selanjutnya itu ada cabang yang fasciculus medialis. Oke, untuk cabang fasciculus medialis itu dia lumayan banyak. Yang pertama itu ada nervus pectoralis medialis. Jadi nervus pectoralis medialis itu ini ya. Ini dia di sini letaknya, nervus pectoralis medialis. Ini adalah cabang paling proksimal. Jadi nervus ini tuh menerima ramus communicans dari nervus pectoralis lateralis dan kemudian lewat di anterior di antara arteria dan vena axillaris. Kemudian yang kedua itu ada nervus cutaneus brachii yang medialis. Ini ada di sini, ada di sini nih, di sini. Nah, itu dia melintasi regio axillaris dan masuk ke brachium. Terus selanjutnya nervus ini tuh bakal menembus fascia profundus dan menyuplai kulit sisi medial sepertiga distal brachium. Kemudian yang ketiga itu ada nervus cutaneus anterbrachii yang medialis. Ini ada yang anterbrachii, sekarang ada di sini. Nah, itu dia itu berawal di distal dari pangkal nervus cutaneus brachii medialis. Nanti nervus ini itu keluar melewati regio axillaris dan masuk ke brachium serta memberikan cabang untuk kulit di atas musculus bicep brachii. Nanti bakal berlanjut lagi menuruni brachium dan menembus fascia profundus bersama vena basilica. Kemudian yang keempat itu ada nervus ulnaris, dia ada di sini. Nah, dia itu nervus ulnaris ini cabang terminal terbesar dari fasciculus medialis. Namun dekat tempat keluarnya itu ada nervus yang sering menerima ramus communicans dari radix lateralis nervus medianus yang berasal dari fasciculus lateralis dan membawa serat-serat dari C7 gitu. C7 tadi kan yang di awal itu yang truncus yang inferior gitu. Kemudian ada nervus medianus. Untuk nervus medianus dia itu letaknya ada di medial, yang jelas dia mendekat ke tubuh ya. Nah, itu nervus medianus itu dibentuk di anterior dari arteri axillaris bagian ketiga oleh gabungan radix lateralis dan medialis yang berasal dari fasciculi lateralis dan medialis plexus brachialis. Oke, untuk selanjutnya itu ada cabang-cabang fasciculus yang posterior. Oke, untuk cabang-cabangnya yang posterior itu
dia itu akan terbentuk yang namanya nervus subscapularis yang posterior, nervus subscapularis yang inferior, dan juga ada nervus thoraco-dorsalis. Jadi dia itu urut-urut ya. Jadi nervus subscapularis superior, terus kemudian ini ada nervus thoraco-dorsalis, dan ada nervus subscapularis yang inferior. Jadi mereka letaknya saling berurutan gitu. Nanti nervus ini tuh mempersarafi musculus lacetimus dorsi. Kemudian itu yang inferior. Kalau yang itu yang inferior itu nanti dia itu bakal berada di sepanjang dinding posterior dari regio axillaris gitu. Kemudian ada nervus axillaris. Untuk nervus axillaris itu dia letaknya ada di sini. Ini nervus axillaris. Nah, nervus axillaris ini berasal dari fasciculus posterior dan melintas ke inferior dan lateral sepanjang dinding posterior untuk keluar dari regio axillaris melalui spatium quadrangularis gitu. Kemudian yang ketiga itu ada nervus radialis. Nervus radialis itu ada di sini. Nih, nervus radialis itu cabang terminal terbesar fasciculus yang posterior gitu. Jadi nervus ini tuh keluar dari regio axillaris dan masuk ke kompartemen posterior brachium dengan melewati interval triangularis di antara inferior musculus teres major, caput longum, musculus triceps brachii, dan corpus humeri gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada tentang nervi yang keluar dari plexus brachialis menginervasi berbagai otot di lengan. Yang pertama itu ada otot flexor. Jadi otot flexor itu yang bisa brachii dan brachialis. Nah, otot flexor itu kan kayak gini ya, gini. Nah, itu berperan dalam fleksi lengan. Ini fleksi lengan. Kemudian untuk ekstensornya itu dia itu oleh triceps brachii dan dia itu membantu dalam ekstensi lengan. Kemudian ada otot pronator teres dan otot pronator quadratus itu membantu dalam pronasi pergelangan tangan. Kemudian ada otot supinator itu untuk supinasi pergelangan tangan. Itu otot yang bekerja itu otot supinator yang terletak di lengan. Kemudian ada otot abduktor dan adduktor. Ini otot yang dia itu membuat kita abduktor membuat sudut yang besar, kan adduktor membuat sudut yang kecil dari tubuh ya. Jadi itu yang bekerja itu otot deltoid, dia itu mengangkat lengan dari sisi tubuh, dan itu untuk yang abduktor. Kemudian yang adduktor itu yang bekerja adalah otot yang pectoralis major gitu. Kemudian ada otot penggerak jari, itu ada yang ototnya itu namanya otot extensor digitorum dan flexor digitorum yang superficialis. Kemudian yang ketujuh itu ada otot stabilisator, itu otot-otot rotator cuff yang ada di sini. Itu dia ada supraspinatus, infraspinatus, teres major, dan subscapularis. Itu dia gunanya untuk membantu menjaga stabilitas bahu. Kemudian ini ada regio dorsum. Jadi untuk regio dorsum ini dia itu bakal banyak muskulus yang menempati ya. Ada musculus trapezius, musculus lacetimus dorsi, musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor, dan juga musculus levator scapula. Oke, yang pertama ada musculus trapezius, origonya itu di protuberantia occipitalis externa dan processus spinosus vertebrae yang VC7 dan juga vertebrae thoracical, dan kemudian insersionya clavicula acromion dan spina scapula. Fungsinya itu untuk rotasi dan abduksi dari scapula, kemudian juga untuk fleksi brachium. Kemudian ada diinervasi oleh nervus accessorius. Kemudian ada musculus lacetimus dorsi, itu origonya di processus spinosus vertebrae yang vertebrae thoracical 7-12. Kemudian ada di spina iliaca dan juga costae bagian bawah. Untuk ekstensionya itu ada di sulcus intertubercularis humeri, dan fungsinya itu untuk ekstensi, adduksi, dan endorotasi brachium. Kemudian ada inervasi, itu nervus thoracica. Kemudian yang ketiga itu ada muskuli dari rhomboideus major, dia itu origonya oleh processus spinosus dari vertebrae thoracical 2-5. Insersionya itu dia oleh margomedialis scapula, fungsinya itu mengangkat dan adduksi scapula, dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Kemudian yang ketiga itu ada musculus rhomboideus minor,
dia itu origonya processus spinosus vertebrae yang visi 7 dan juga vertebrae thoracical yang 1. Insertionnya itu margomedialis scapula dan fungsinya itu dia mengangkat dan aduksi scapula. Kemudian inervasinya oleh nervus dorsalis scapula. Yang terakhir itu ada musculus levator scapula, dia origonya oleh processus transversus yang VC1 sampai 4. Dan dia insersionya itu margomedialis scapula atau angulus superior. Fungsinya itu untuk mengangkut bagian medial atau menarik bahu ke belakang. Inervasinya itu nervus dorsalis scapula. Nih, yang terus ada klinisnya sendiri. Ini ada yang namanya wing scapula. Jadi ini tuh lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus. Oke. Untuk lesi ini sendiri, wing scapula ini kan dia itu penyakit dimana skapulanya itu kelihatan bersayap gitu loh, jadi menonjol terus kelihatan kayak bersayap. Nah ini tuh dalam beberapa kasus kayak gini, ini tuh bisa mempengaruhi gerak dari ekstremitas superior sendiri. Jadi dia itu terbatasnya aktivitas fungsional, jadi kayak dia tuh rentang geraknya terbatas, apalagi kalau melakukan abduksi dan fleksi dari ekstremitas superior. Kemudian wing scapula ini disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada musculus serratus anterior yang nanti dipersarafi oleh ini nervus thoracalis longus gitu. Nah, tapi ini tuh jarang banget terjadi. Tapi wing scapula ini udah diketahui juga penyebabnya dan juga dapat menyebabkan kerusakan atau kelumpuhan pada musculus trapezius dan musculus rhomboid yang dapat menyebabkan skapula juga makin melebar ke arah lateral gitu. Jadi nanti kalau skapula ini makin lebar, musculus trapeziusnya ini bakal berfungsinya mengangkat, menarik dan memutar skapula itu jadi tidak bebas gitu. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.